begitu ya. Nah, ini yang harus diluruskan. Memang banyak sekali para waliullah berujlah ya. Tetapi tetap pada ujung-ujungnya itu para waliullah akan kembali kepada masyarakat. Tetap pada ujung-ujungnya semua waliullah akan kembali kepada masyarakat, mensyiarkan agama, bersosialisasi dengan masyarakat. Ya kan? Contoh misalkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu kan, berujlah dulu selama 3 tahun berujlah, ya kan? Bertapa, mendekatkan taqarrub hatinya kepada Allah, ujung-ujungnya tetap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani turun ke masyarakat, mensyiarkan agama. Seperti itu. Ya, seperti Imam Al-Ghazali itu beruzlah pada masyarakat gitu ya. Beberapa tahun ujlah lagi. Ini keimanannya udah agak lumayan agak mengkhawatirkan, berujlah kembali, tetapi kembali lagi kepada masyarakat. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ujlah itu sebetulnya prosesnya, proses pembentukan jiwanya, proses pembentukan keimanannya, adapun actionnya yaitu actionnya kembali mensyiarkan agamanya Allah. Nah, dari ujlah ini di dalam bahasa ketasawufan kita mengenalnya dengan bahasa suluk gitu ya. Jadi para waliullah itu sedang bersuluk, bertujuan ingin semakin mendekatkan keimanannya pada Allah. Jadi ketika para waliullah berujlah kemudian bersuluk sehingga keimanannya itu sudah sampai kepada taqarrub, udah sampai, maksudnya gimana ya, udah sampai gitu kepada Allah. Jadi di dalam hatinya itu sudah tidak ada sama sekali orang lain atau makhluk di dalam hatinya itu sudah tidak ada, udah hilang semuanya. Di dalam proses ujlah itu sudah tidak ada makhluk, sudah tidak ada orang lain, hanyalah Allah semata. Hanyalah Allah semata. Ini udah pada tingkat taqarrub. Ini kalau menurut ilmu tasawuf, ini sebetulnya belum puncak. Loh kan bukankah kita bertujuan keimanan kita ini bertujuan agar hati kita itu dalam hati kita itu hanya Allah? Iya, tapi sebetulnya ini tuh belum puncak. Ini tuh apa? Sekali lagi belum puncak. Puncaknya adalah ketika seseorang itu sudah mendapatkan kesulukannya udah pada derajat tingkat yang paling tinggi, udah dalam hatinya tuh nggak ada makhluk, hanya Allah. Puncaknya itu adalah ketika sudah dapat nih kita dalam hati Allah, kemudian turun. Apa turun itu? Mensyiarkan agamanya Allah ke muka bumi ini, baru ini adalah derajat yang paling tinggi. Tingkatan iman yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi itu adalah ketika seseorang yang sudah bisa berbaur dengan orang lain, menjadi sosok seorang individual dan menjadi sosok yang orang bersosial. Jadi fisiknya bisa aja terlihat oleh kita berbaur dengan orang-orang, tetapi hatinya hanya ada Allah. Ya, kalau misalkan para jamaah agak kurang paham dengan apa yang Teteh sampaikan, Teteh kasih contoh deh misalkan. Ya, gimana ya contohnya? Misalkan contoh orang yang berpuasa. Kita sedang berpuasa nih ceritanya. Kita sedang berpuasa. Kemudian kita seharian berdiam diri aja tuh cuman di kamar. Enggak kemana-mana. Udah kita tidur aja, bangun tidur. Sendirian aja kita di kamar. Jadi enggak ada godaan gitu ya. Enggak ada godaan sama sekali karena kita tidak bertemu dengan orang-orang. Kalau mau dibandingkan dengan satu orang lagi, ini orang yang sedang berpuasa dan karena dia punya kewajiban harus mencari nafkah keluar, kemudian dia mencari nafkah keluar gitu ya. Berarti kan otomatis ketika sedang mencari nafkah dia bertemu dengan orang-orang dan kebetulan di tempat itu orang-orangnya sedang tidak berpuasa semuanya. Ya, bayangin nggak? Kita sedang berpuasa, teman-teman kita lagi nggak puasa, kita lagi panas-panasnya, capek-capeknya, haus-hausnya, itu rongrong-rongan, godaan-godaan ya, melihat teman kita yang lagi makan bakso, yang lagi makan sirup, yang ya begitulah. Kira-kira mau kita jawab, itu kalau ini orang yang berpuasa, yang berdiam diri di dalam kamar, dengan orang yang berpuasa, yang begitu banyak sekali rongrongan karena berkumpul dengan orang-orang, itu pahalanya lebih besar mana? Tentu kita akan bisa menjawab pahalanya akan lebih besar ini orang yang bersosial, yang terlihat sekali rongrongan yang sifat duniawi ini.
Jadi kalau misalkan ada seorang waliullah, dia bertapa diri, diam di gunung, nggak bertemu dengan orang lain, ya dibandingkan dengan seorang waliullah yang berkecimpung dengan masyarakat, tentu ini akan lebih besar sekali pahalanya daripada yang sedang berdiam diri di atas gunung. Ya wajar lah, wong nggak ada rintangan, wong nggak ada rintangan lah gitu. Karena kan kalau setiap kita bertemu orang, pasti akan ada sesuatu hal yang berbeda pikirannya dengan kita. Seperti itu ya kan, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan timbul permasalahan seperti itu. Makanya Teteh ingat banget gitu ya, ada suatu kisah di dalam suatu kitab, ada seorang waliullah sengaja dia berujlah, dia tidak banyak berinteraksi dengan manusia-manusia, kemudian dia bertemu dengan sosok waliullah yang lain, cuman waliullah yang lainnya ini tinggalnya di suatu kota, ya maksudnya berkecimpung lah dengan masyarakat. Kalau diibaratkan waliullah yang berdasi lah, kalau misalnya identikan kayak gitu. Dan kemudian dikatakan bahwa derajat wali yang itu sedang berada di kota, maksudnya dengan berdasi tersebut, itu lebih tinggi derajatnya daripada waliullah yang sedang diam di jauh dari kerumunan manusia. Nah, ternyata Teteh tuh baru paham-paham, oh pantesan gitu ya, oh sekarang ngerti gitu ya. Nah, apa hikmah yang bisa kita dapat ketika tingkatan taqarrub kita kepada Allah yang paling tinggi adalah ketika kembali lagi kita ke bawah, bersosialisasi dengan masyarakat, itu hikmahnya menunjukkan kalau kita harus menjadi sosok seseorang yang selalu ingin memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tanpa di dalam hatinya itu dia berpikir ingin mendapatkan kemanfaatan dari orang lain pada kita. Tidak. Jadi orang yang udah taqarrub pada Allah, tidak ada lagi dalam hatinya, aku bersosialisasi dengan si A, si B, si C, karena aku ingin mendapatkan kemanfaatan dari orang itu. Enggak. Tapi orang yang udah semakin taqarrub hatinya, justru dia menginginkan bahwa sosok dirinya yang ingin selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah itu sebetulnya derajat kemakrifatan yang paling tinggi kepada Allah. Coba kita lihat sosok baginda Nabi Muhammad. Kayaknya kalau kita lihat dari kisah-kisahnya, kok kayaknya enggak kayaknya ibadahnya maksudnya ya kayak sewajarnya aja gitu baginda Nabi Muhammad. Tidak seperti kita mendengarkan kisah-kisah para waliullah yang bagaimana gitu ya. Karena baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun sama, berujlah, suka kan ke Gua Hiro, cuman tidak selama seperti ujlahnya para wali. Karena kan ya bagi seorang Nabiullah itu kan lebih mudah keimanannya kalau udah lebih kuat daripada seorang wali-wali. Kalau seorang wali kan berujlah itu sampai bertahun-tahun. Ya wajar kan, derajat keimanannya kan beda. Sehingga tidak membutuhkan ujlah yang begitu lama, ya kan? Hebatnya baginda Nabi Muhammad berbaur dengan seluruh umat manusia, tetapi hatinya Allah. Itu adalah derajat orang yang paling tinggi mungguh Allah. Jadi ingat ya, pembahasan di dalam ini kitab Nasaihul Ibad, apa satu hal yang bisa kita petik? Jadilah kita orang yang selalu ingin memberikan kemanfaatan bagi orang lain, bukannya kita mengharapkan orang lain yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Jadi muncak orang Sunda mah, urang teh kedah jadi janten jalmi anu tiasa nyumput dinu caang. Mudah-mudahan setiap kali pembahasan yang Teteh bacakan di dalam ini kitab Nasaihul Ibad selalu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.